Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, anggota kelompok 1 Imelda, 2 Wilya Abelika, 3 Nanda, 4 Lola Walia, 5 MK Ridwansyah, 6 Wahyu. Di sini kami akan menjelaskan tentang masa pemerintah Republik Batak dan pemerintah Herman Willem Daendels pada tahun 1808 sampai 1811. Berikut penjelasan kami. Pemerintah Belanda satu di Indonesia, kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Nusantara. Pada tahun 1795, sebelum VOC dibubarkan, terjadi perubahan penting di negara Belanda, yang dimana Belanda berdiri sebagai sebuah republik, Republik Batak, atas bantuan Prancis. Nama Batak sendiri diambil dari sebuah suku bangsa Batavi, yaitu sebuah suku bangsa yang mendiami delta Sungai Rhine yang saat ini menjadi wilayah Belanda. Republik Batak 1795 sampai 1806, singkatnya, Belanda menjadi sebuah republik antara tahun 1795 sampai 1806. Dan republik ini dibubarkan oleh Prancis dan diganti menjadi kerajaan Belanda. Louis Napoleon, saudara Kaisar Napoleon Bonaparte, bergelar Raja Lodewijk I. Penting, tahun 1975, Belanda merupakan bagian dari kekuasaan Prancis, dan VOC dibubarkan pada tahun 1799. Maka, sejak 1800, wilayah Hindia Belanda secara penuh berada di bawah kekuasaan Belanda. Secara tidak langsung, maka Hindia Belanda, Indonesia juga merupakan bagian dari kekuasaan Prancis. Masa pemerintah Daendels 1808 sampai 1811. Siapakah Daendels? Herman Willem Daendels, seorang politikus Belanda yang ditunjukkan menjadi gubernur jenderal di wilayah Hindia Belanda, Indonesia sekarang. Pada tahun 1806, Louis Napoleon diangkat menjadi Raja Belanda, Raja Lodewijk I, dan menunjuk Daendels sebagai gubernur jenderal untuk memperbaiki administrasi dan krisis yang disebabkan oleh VOC sebelumnya. Mengapa Daendels? Herman Willem Daendels, seorang tokoh revolusioner yang punya prinsip tegas serta berani mengambil kebijakan yang dianggap perlu. Misi Daendels di Hindia Belanda: menata kembali administrasi yang carut-marut akibat peninggalan VOC, memperkuat kedudukan Belanda, dan mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman Inggris. Masa pemerintahan Daendels 1808 sampai 1811. Program kerja Daendels: bidang pertahanan dan keamanan, membangun benteng pertahanan baru, membangun pangkalan angkatan laut anyar dan ujung kulon, meningkatkan jumlah tentara, membangun jalan raya pos anyar sampai Panarukan, membangun pabrik senjata Gresik dan Semarang. Masa pemerintahan Daendels tahun 1808 sampai 1811. Bidang administrasi pemerintahan: membatasi kekuasaan raja feodalisme, membagi Pulau Jawa menjadi 9 fekotar, mengangkat penguasa tradisional menjadi pegawai Belanda, membangun jaringan pos distrik dengan kuda pos. Bidang hukum dan peradilan: membentuk 3 jenis peradilan, Eropa, Timur Asing, dan pribumi, menerapkan disiplin yang ketat serta hukuman terhadap setiap tindakan penyelewengan korupsi, baik bagi orang pribumi
Masa pemerintahan Dendles 1808 sampai 1811, bidang sosial, memaksakan berbagai perjanjian kepada penguasa lokal dan melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah kolonial, menghapus berbagai upacara penghormatan kepada presiden, sunan, atau sultan, membiarkan perbudakan berkembang. Masa pemerintahan Dendles 1808 sampai 1811, bidang ekonomi, meningkatkan pemasukan dengan memungut pajak dan sistem penyerahan wajib yang pernah diterapkan pada masa VOC, meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan yang laku di pasaran internasional, menjual tanah kepada pihak swasta, membentuk Dewan Pengawas Keuangan, mengeluarkan uang kertas sebagai alat transaksi, mengadakan monopoli perdagangan, akhir kekuasaan, berbagai kebijakan Dendles mulai kontroversi dan pertentangan, baik dari kalangan pribumi maupun Eropa. Akhirnya, pada bulan Mei 1811, Dendles dipanggil kembali. Masa pemerintahan Jenses 1811. John William Jenses adalah gubernur jenderal yang ditunjuk untuk menggantikan Dendles di Hindia Belanda 20 Februari 1811. Berbeda dengan Dendles, Jenses adalah seorang birokrat yang kurang cakap dalam strategi perang. Dendles meninggalkan Hindia Belanda dalam keadaan yang belum siap, ditambah lagi dengan sejumlah permasalahan yang ditimbulkannya, menyebabkan Jenses harus menghadapi situasi yang sangat sulit. 1811, Inggris di bawah komando Raffles mendarat di Jawa dan berhasil menaklukkan pasukan Jenses. Pada 18 September 1811, Belanda menyerah di daerah Tunglan dan akhir kekuasaan Belanda ditandai dengan kapitulasi Tuntang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.